Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di babak perempat final leg kedua yang berlangsung pada dini hari tadi. Ada dua pertandingan. Barcelona di kandang sendiri gagal untuk bisa mengatasi tamunya Paris Saint-Germain. Bahkan mereka dipermalukan dengan kekalahan telak 1-4. Melihat kans Barcelona sebenarnya terbuka. Mereka bermain di markas di Stadion Luis Companys yang bisa akan membawa mereka lolos ke babak semifinal. Ya, begitu lama mereka menantikan ini. Di leg pertama mereka di Parc des Princes, kandangnya PSG, mereka bahkan bisa menang dengan 3-2. Tapi sayang sekali, Robert Lewandowski dan kawan-kawan tidak mampu untuk menuntaskan laga mereka di hadapan publik sendiri. Justru mereka dipermalukan oleh Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Tidak tanggung-tanggung 4 gol dilesakan oleh PSG dan 2 diantaranya atau brace dibuat oleh Kylian Mbappe. Ya, kalau melihat dari semua aspek pertandingan ini, memang wajar, layak bagi PSG untuk bisa memenangkan laga. Karena dari statistik yang ada mereka bisa melepaskan 21 percobaan tembakan, 9 diantaranya on target. Ball position mereka, penguasaan bola ya dari tim asuhan Luis Enrique ini dengan 68%. Artinya ini mereka bermain tandang, mereka tidak takut sama sekali. Mestinya dalam ball position selalu akan dimenangkan oleh Barcelona, tapi dibalikin oleh PSG. Barcelona hanya 32% penguasaan bola mereka. Hanya 7 kali mereka bisa melepaskan percobaan menembak, terbilang kecil di kandang sendiri dengan 3 diantaranya on target. Ketika mereka sebenarnya unggul di awal ya dengan gol yang dibuat oleh Rafinha di menit ke-12, mestinya kan mereka akan bermain lebih tenang, mengontrol permainan dengan baik, ya. Tetapi itu mereka tidak dapatkan. Ya. Ketika PSG coba keluar untuk terus bisa menekan pertahanan Barca dan akhirnya mereka baru bisa membalas dengan mantan pemain mereka yang dilepas ke PSG, ya, Ousmane Dembélé. Di menit ke-40 dan kemudian Vitinha bisa membuat keunggulan menjadi 2-1 dan ini saya pikir titik balik bagi PSG ketika dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dengan kaki kanan dan tanpa bisa dicegat oleh Ter Stegen sebelum nanti ada 2 gol beruntun penalti yang dilakukan oleh Mbappe dan akhirnya di menit 89 Mbappe menyelesaikan. Ada kesalahan dari Koundé di belakang dan bola jatuh di Mbappe dan akhirnya ini menjadi gol yang membuat dia bikin brace dalam laga ini. Sekarang PSG ada di semifinal. Ya, mereka itu punya peluang untuk bisa melaju ke babak final di UCL. Bisa mengulangi apa yang mereka lakukan di tahun 2020 saat di final mereka kalah dari Bayern Munchen. Ya, lewat gol Kingsley Coman saat itu. Dan nampaknya mereka ingin membuat sejarah. Pertama kali mereka juara, tapi perjalanan masih panjang. Karena di semifinal mereka harus berpikir lagi untuk bisa menghadapi Borussia Dortmund. Ya. Kalau PSG ini lolos dengan agregat ya 6-4, nah maka di sisi lain ketika ada di Signal Iduna Park, yang markasnya bagi Dortmund itu membalikan keadaan. Kalah juga ketika di Wanda Metropolitano melawan Atletico Madrid. Ketika mereka takluk dengan 2-1, tapi mereka bisa menang dengan 4-2 di kandang mereka. Ya, ini yang membuat bagi Dortmund melaju ke babak semifinal dan menantang Mbappe dan kawan-kawan. Artinya peluang bagi Dortmund juga untuk ke final terbuka. Ya. Dan saya pikir ini grup yang nampaknya lebih lunak dibandingkan dengan grup yang ada di sebelah, ya. Karena yang di sebelah akan bertanding pada dini hari nanti itu semua keras. Ya, bagaimana Bayern Munchen akan menjamu Arsenal dan pertandingan big match antara City menghadapi Real Madrid. Nah, saya kembali ke Dortmund. Dortmund ini mendapatkan 4 gol mereka yang luar biasa diawali dengan Julian Brandt. Di sana ada Ian Maatsen yang bisa membuat gol. Ya, kemudian ada Niklas Füllkrug ya. Setelah keadaan berimbang, ya, Niklas Füllkrug dan mereka bisa mendapatkan kemenangan dari Marcel Sabitzer, ya, gelandang mereka ini, dan akhirnya mereka bisa menutup laga dengan baik. Jadi selisih
agregat mereka 5-4. Ya, cukup buat mereka, dukungan kuat dari supporter mereka di Signal Iduna Park untuk membawa Mats Hummel dan kawan-kawan lolos ke babak semifinal. Hummel sendiri membuat gol bunuh diri, ya. Dan selain ada gol dari Korea, dari Atletico Madrid. Nah, ketika babak perempat final leg kedua ini mulai, ada sebenarnya rasa optimis dari dua wakil Spanyol, Barca dan Atletico Madrid. Karena bisa aja keduanya akan bertemu di semifinal. Dengan kondisi mereka itu bagus ketika menyambut leg kedua ini, karena dua-dua menang. Ya, bagaimana Barca bisa menang di kandang PSG dan juga ATM atau Atletico Madrid menang di leg pertama di kandang mereka lawan Dortmund. Mereka cukup bermain imbang sebenarnya untuk bisa lolos, dua-duanya menciptakan sesama semifinal antar klub yang ada di La Liga di Spanyol. Tapi apa daya, akhirnya mereka dua-duanya out, keluar. Jadi Spanyol tidak ada di grup sebelah untuk menentukan tiket ke babak final. Hanya akan bergantung nantinya di Madrid. Madrid dulu dalam posisi yang sangat sulit ketika datang ke Etihad, karena pertandingan pertama Madrid itu bermain imbang ya 3-3 di Bernabeu. Jadi ini yang saya perlu tekan di sini, pertandingan big match yang besar justru akan terjadi pada dini hari antara City dan Madrid. Ini hidup mati bagi keduanya. Ya, siapapun yang menang dengan skor berapapun, mau 1-0, 2-0, 2-1, ya 3-2, tetap salah satu di antara City atau Madrid yang akan ke babak semifinal. Mereka akan menunggu pertandingan lainnya yang seru juga di Allianz Arena. Munchen harus bisa menang. Demikian juga dengan Arsenal. Karena pertandingan pertama dengan 2-2 ini, bagi Arsenal juga mereka memungkinkan untuk bisa cukup menang 1-0 atau 2-1 akan lolos. Namun perjalanan Arsenal ini agak lebih berat. Karena mereka harus melakoni pertandingan tandang menghadapi Munchen. Namun tidak ada yang tidak bisa dilakukan dalam sepak bola. Itu yang terjadi dengan bagaimana PSG bisa menaklukkan Barcelona. Bagi Arsenal juga bisa menaklukkan Munchen. Semua terbuka. Kan Arsenal sedang bagus-bagusnya, walaupun kemarin sempat kalah dari Aston Villa, tapi mereka sedang oke. Nah, Munchen sendiri sedang terpuruk karena gelar juara 11 musim terakhir mereka mendominasi di Bundesliga diambil alih oleh Leverkusen yang juara di Bundesliga ketika kompetisi belum selesai. Sekarang fokus Munchen ada di UCL. Mereka ingin mengamankan UCL. Mumpung bermain di kandang sendiri, tentu peluang ini sangat terbuka bagi tim asuhan Thomas Tuchel. Tapi tetap akan seru untuk bisa kita tentukan siapa yang akan lolos ke semifinal, Munchen atau Arsenal. Nah, kita bergeser ke Etihad. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Apakah akan terulang momen seperti pada musim yang lalu? Karena sebelum City juara, dua-dua ini ketemu di semifinal. Pertandingan pertama juga imbang, bermain di kandang Madrid. Tapi Madrid ketika datang ke Etihad dihajar babak belur dengan 4-0 oleh tim asuhan Pep Guardiola. Nah, apakah hal itu akan terjadi? Saya pikir peluang itu ada. Apalagi kesempatan bagi City untuk tampil lebih enjoy, lebih enak itu membuat mereka sekarang ini termotivasi ya. Karena setelah ada di puncak klasemen di Liga Premier, mereka mengambil alih setelah memukul Luton dengan sangat telak 5-1. Mereka sekarang fokus untuk menjamu Madrid. Ya, mereka ingin menang pasti di kandang. Dengan kondisi Haaland di depan, Kevin De Bruyne, ada Bernardo Silva, ada Phil Foden yang bisa bermain dari garis kedua sangat baik. Ditunjang juga mereka punya pemain-pemain di bench yang bagus. Grealish, ada Jeremy Doku, ada Matheus Nunes, ada double pivot yang sangat baik ya, dengan Rodri di sana, ada Kovacic. Tentunya ini akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi bagi Pep, karena siapapun opsi-opsi yang diambil oleh Pep untuk menghadapi Madrid itu bagus, apalagi di belakang dia tinggal memilih. Udah pasti Ruben Dias akan bermain, bisa aja dengan John Stones, ada Akanji di sana. Ya, mereka masih punya Nathan Ake dan Gvardiol yang membuat gol spektakuler di Madrid di Bernabeu. Nah, tinggal tergantung apa yang akan Ederson Moraes sudah tampil lagi, bukan lagi Ortega di bawah Mista. Jadi kondisi mereka sangat kuat. Pertarungan sengit akan terjadi di lini tengah. Karena lini tengah itu Ancelotti di pihak Madrid itu tidak main-main. Mereka punya lini tengah yang bagus juga. Toni Kroos, ada Aurelien Tchouameni di sana, Camavinga, ini pemain-pemain yang bagus. Ada Valverde, ya, yang bisa dimainkan. Ya, dan pasti dia akan dimainkan. Jude Bellingham. Nah, ini dan Vini Junior.
tiga pemain yang mungkin akan lebih didorong ke depan, walaupun mereka masih punya Rodrigo, tapi saya pikir Valverde, Bellingham, dan Vini Junior ini, Vinicius, akan lebih dulu ditampilkan oleh Ancelotti. Artinya juga pertahanan City harus hati-hati untuk bisa menjaga bagaimana pergerakan Bellingham yang sangat bagus dari second line selalu muncul untuk bisa menjadi penyelamat. Ya, dia menjadi pembeda juga bagi Madrid. Madrid punya Vini Junior yang sangat cepat bermain dari sayap dengan Valverde yang kuat, saya pikir, untuk mendukung serangan. Nah, ini kita akan lihat siapa yang akan unggul, terutama dalam pertarungan memperebutkan lini tengah yang sangat krusial, sangat vital ini. Ya, pasti De Bruyne akan memimpin di sana. Kemudian dibantu oleh Rodri, dibantu oleh Kovacic, bisa saja itu. Jika Kovacic belum dimainkan, mungkin akan mendorong Pep akan mendorong John Stones bermain di tengah. Siapapun itu, City adalah City, tim yang sangat baik dari segi kedalaman, mereka sangat kuat. Tetapi Madrid tentunya tidak akan tinggal diam. Mereka datang juga dengan ambisi besar, ya, membalas kekalahan mereka pada musim lalu dan mereka ingin ke final. Karena mereka juga pernah melakukan itu, ya, di 2 musim sebelumnya menghadapi City, ya, dan mereka bisa lolos ke final dan menjadi juara. Dari sini gambaran ternyata kita bisa lihat siapapun di antara City dan Madrid yang menang, kans menjadi juara sangat besar. Ya, terlepas mereka akan menunggu hasil pertandingan antara Munchen dan Arsenal. Tapi City tentunya ingin mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim lalu setelah mengalahkan Inter di babak final. Spanyol hanya akan bergantung terhadap Madrid, ya, si 14 kali juara di UCL ini. Setelah Barca dan ATM gugur, maka Madrid lah harapannya. Jika Madrid gugur, maka posisi Inggris itu sangat kuat dengan Manchester City dan kemungkinan masih ada Arsenal. Ya, kita akan lihat. Jerman memungkinkan 2 klub mereka hadir di babak semifinal. Setelah Dortmund, ya, yang akan menantang PSG, bisa saja Bayern Munchen yang lolos ke semifinal untuk bisa bertarung dengan Manchester City. Inilah yang akan kita tunggu. Seru, sengit pertarungan nantinya di babak semifinal. Namun sebelum ke semifinal kita akan melihat dulu apa yang akan terjadi di Etihad. Sanggupkah City, ya, mengulangi kembali kejayaan mereka, atau mereka justru gagal di kandang mereka, dihajar oleh Real Madrid? Semua ini masih terbuka. Ketika masuk lapangan, 2 tim ini dengan 50-50. Menurut saya, punya kekuatan kedalaman skuad yang sama. Tinggal tergantung siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan di depan gawang untuk menjadikan gol. Kita juga akan melihat apakah Erling Haaland akan mengukir gol dalam pertandingan ini, atau dia kembali dimatikan oleh Antonio Rudiger yang bermain di belakang yang sangat kuat. Ada Nacho, ya, ada Ferland Mendy, ada Carvajal. Ini pemain-pemain belakang yang ada di Madrid. Kita tunggu bersama teman-teman. Hasil pertandingannya akan berlangsung pada dini hari untuk 2 perempat final yang akan menuju ke semifinal. Munchen, Arsenal, dan City Madrid. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.